Jadi gini Pak, terima kasih. Sekarang kita sudah berada di lokasi sesuai kesepakatan kita kemarin, dan teman-teman sudah minum kopinya dan juga ada snack dari kami. Untuk selanjutnya kita masuk di sesi pembukaan Bapak ya. Jadi di sini juga akan menjelaskan terkait perjalanan kegiatan kita hari ini. Nama saya Gus Joko sebagai pemandu di sini, dan ada Mas Agus ini sebagai pemandu nanti di lapangan terkait pengunjung ke lokasi prakteknya nanti. Nah, tema yang kita buat di sini adalah mengenal lebih dekat kebun pangkas sebagai sumber benih klonal unggulan di PPG Klaster Durian. Di mana PPG ini itu adalah pusat pembibitan yang dibuat oleh Perum Perhutani untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam pelaksanaan penghijauan penanaman hutan kembali di lokasi area Perum Perhutani di Jember. Dan PPG ini juga sebagai produsen yang menyaplai kebutuhan bibit Perum Perhutani di Rayon 5 di Free Jawa Timur Bapak. Di sini kita akan belajar teknik dan tata waktu yang tepat dan benar dalam perawatan dan pembuatan kebun pangkas persemen stek pucuk jati ini menurut Juknis Perum Perhutani, yaitu dengan cara dimulainya dari mempertimbangkan lokasi persemaian yang tidak jauh dari sumber mata air, terus di ketinggian antara 0 sampai 600 mPdPl dan topografinya yang relatif datar. Kemiringannya pun juga menjadi pertimbangan pusat persemaian di kita ini Bapak. Kemiringannya tidak boleh melebihi dari 15% dan ketebalan tanah atau di sini solum namanya itu kurang lebih 40 cm, dan lokasi tanah tidak berbatu. Juga sistem drainasinya harus memenuhi syarat tadi Bapak. Dan lokasi kebun ini harus bebas dari pepohonan yang rindang yang menutupi sehingga sinar matahari itu bisa langsung ke kebun ini Bapak. Jadi untuk acara nanti Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke lokasi kebun pangkasnya untuk melihat kondisi kebunnya. Di dalam area kebun pangkas nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan penyetekan yang dipandu sama Bapak Agus ini, nanti partner saya sebagai pemandunya di lapangan. Di situ Bapak Ibu melakukan praktek cara penyetekannya menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Nanti setelah semua selesai kegiatan, kita akan ke area outbound, di mana di outbound nanti ada sedikit hiburan, fun game ya, seperti masukkan bola ke dalam lubang. Jadi dengan adanya outbound itu diharapkan para pengunjung ini menyukai kegiatan tersebut, di mana kegiatan di sini adalah membuat pembibitan pohon yang berkualitas, di mana pohon itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita ini Bapak. Dan ada aturan-aturan nanti di dalam ketika memasuki kebun pangkas, tidak boleh melakukan kegiatan tanpa didampingi dari tim kami. Jadi begitu Bapak yang bisa saya jelaskan saat ini. Dan untuk memulai kegiatan biar semakin cepat dan selesai pada waktunya, mari kita ke lapangan. Ya, monggo Bapak, terima kasih.
kita sudah berada di kebun persemaian stek pucuk jati, di mana kebun ini menghasilkan bibit pohon jati yang unggul. Jadi kita itu harus mempertimbangkan lokasi dan sistem drainasinya. Jadi kebun di sini itu memiliki standar juknis perhutani, Pak. Salah satunya di sini yaitu lokasi ya, itu harus tersedia sumber mata air yang cukup. Terus syarat yang kedua yaitu ketinggian lokasi itu harus 0 sampai 600 mPdPl. Terus topografinya itu harus relatif datar, kemiringannya maksimal 15%. Solum atau ketebalan tanahnya pun kurang lebih sekitar 40 cm, dan di lokasi tersebut tidak boleh ada berbatu. Nah, terus selanjutnya aksesibilitas tinggi yang mudah dijangkau, baik itu kepentingan angkutan bibit dan sarpranya pun mudah terjangkau. Ya, drainasi yang baik itu juga sangat diperlukan di dalam pembuatan kebun pangkas ini. Dan yang utama dan yang satunya lagi yaitu mendapat sinar matahari yang cukup. Artinya lokasi kebun pangkas yang baik itu tidak boleh teduh. Nah, karena proses memasak makanan kan dari bantuan matahari, Bapak ya. Oke Pak Eri, seperti yang saya janjikan kemarin terkait daya tarik di tema ini salah satunya adalah cara yang benar tentang penyetekan jati ini. Ini akan dijelaskan sama rekan saya sebagai teknisi ahlinya dalam pelaksanaan stek pucuk jati ini, Pak Eri. Monggo Pak Agus, boleh dikenalkan namanya dulu. Ya, saya Agus Haryanto, petugas persemaian PP Genggaraan. Saya sudah 4 tahun kurang lebihnya di sini menggeluti stek pucuk jati. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Silakan dijelaskan kepada tamu kita, Bapak. Tanaman kita harus mengambil pucuk yang bagus. Pucuk yang bagus itu terdiri dari 2 sampai dengan 3 ruas. Ciri-ciri pucuk yang bagus. Dan pucuk yang bagus itu bulat, berbulu dan warnanya hijau cerah. Contohnya seperti ini. Seperti ini contohnya. Jadi 2 sampai dengan 3 ruas. Ini ditanam langsung, Mas ya? Enggak, nanti kita lakukan pengupiran sebelum ditanam seperti itu. Ya. Jadi setelah dari kebun pangkas tadi yang kita telah melakukan pemanenan, kita perbarui lagi bekas potongan yang dari kebun pangkas tadi. Setelah kita perbarui, kita potong daun ini dengan cara seperti ini. Nah. Dengan cara seperti ini. Habis itu kita rendam di cairan yang dicampur dengan perangsang akar. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Ya, cairan tadi dan pemangkasan bekas potongan yang dari kebun tadi kita rendam. Ini kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit baru kita tanam. Ya, seperti itu. Sudah. Dan ini ditanamnya harus naruhnya ini harus disungkup, artinya di bedeng induksi.
kayak itu Dan Mas ya. ya, bedeng induksi itu harus tertutup rapat Oh, seperti itu. kan wis. Oh, kayak ini Mas ya. Ya, Ini umur berapa bulan Mas? Atau ini hari? umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Ya, untuk membutuhkan waktu perakaran itu biasanya mulainya berakar itu 21 hari sudah mulai, tapi belum merata seperti itu. Kenapa saya tadi bilang harus disungkup? Sungkup itu fungsinya untuk menjaga suhu yang di dalam seperti itu. Oke Bapak, gimana hasil dari kegiatan tadi? Saya berharapnya cukup menyenangkan bagi semua peserta yang diketuai oleh Bapak ini. Jadi semua kegiatan tadi harapan kami adalah harapan kami bisa memberi informasi dan cara pembuatan kebun pangkas setek pucuk jati yang benar sesuai juknis perhutani, perum perhutani, dan bisa melaksanakan kegiatan ini di rumah masing-masing. Jadi sekarang untuk masuk ke sesi ini kita ada diskusi tanya jawab terkait hasil yang sudah dilaksanakan tadi Bapak. Dan untuk menginjak acara penutup, dan saya sampaikan terima kasih atas kunjungan Ibu Bapak sekalian. Semoga pembelajaran sambil rekreasi ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Dan kami masih punya banyak lagi tema yang menarik lainnya seperti mengenal lebih dekat kebun benih semai sebagai sumber benih pohon plus di PPG Klaster Durian. Mungkin Bapak dan Ibu berkenan saya selaku pemandu tour guide ini selalu terbuka lebar untuk Bapak Ibu berkunjung kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Dan demikianlah akhir dari tour guide pembelajaran ini. Dan apabila ada sikap atau bahasa serta pelayanan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mewakili tim dan kru tour guide agrowisata PPG Klaster Durian mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak. Dan semoga panjenengan semua merasa mendapat ilmu yang sudah disampaikan dari tim kami tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.